Ya, tugas bindu belum nih. Oh iya. Mau ngerjain kapan dah? Oh iya ya. Kan kita kan online tuh gara-gara kebijakan pemerintah. Lewat Zoom meet kali ya? Atau Zoom? Oh iya, boleh. Boleh. Udah gini yuk. Gas. Semangat. Guys, ayo guys, Google Meet-nya udah ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam media sosial sebagai media pemasaran online. Lalu ada introducing myself. Nama saya Muhammad Habibullah Sidki. Lalu nama saya Muhammad Fadlan Kamil. Nama saya Muhammad Hasan Akbar. Nama saya Widiananta Alvara Santoso. Nama saya Bayu Purwoko. Lalu ada next page-nya ada latar belakang presentasi. Dalam dinamika ekonomi digital yang semakin kompetitif, bahasa Indonesia adalah alat komunikasi transaksional melainkan instrumen strategis untuk membangun citra, merek, dan kepercayaan konsumen. Artikel jurnal berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Media Sosial sebagai Media Pemasaran Online, karya Laila Fitria dan kawan-kawan 2023, mengeksplorasi bagaimana bahasa Indonesia bertransformasi di platform digital seperti Instagram. Penulis tidak hanya menyajikan data pengguna bahasa, tetapi juga membangun narasi mengenai efektivitas komunikasi kreatif dalam meningkatkan engagement. Kajian ini bertujuan untuk menelaah struktur, unsur kebahasaan, serta nilai-nilai keilmuan dan kebangsaan, guna mengevaluasi kekuatan serta kelemahan teks tersebut secara kritis. Perumusan masalah. 1. Bagaimana struktur teks dalam artikel tersebut. 2. Bagaimana unsur kebahasaan yang digunakan. 3. Apa saja nilai keilmuan dan kebangsaan yang tergantung. 4. Apa saja nilai keilmuan dan kebangsaan yang tergantung. 5. Apa kekuatan dan kelemahan dari artikel tersebut. Next. Selanjutnya ada analisis struktur, yaitu telah memenuhi kaidah organisasi teks akademik yang logis, rumus dan sistematis. Bagian pendahuluan penulis melakukan orientasi masalah dengan menyoroti fenomena UMKM yang beralih ke media sosial sebagai media pemasaran. Masalah yang diangkat adalah krusialnya pemilihan diksi untuk menarik kelompok sasaran tertentu. Bagian isi, argumentasi, dan fakta. Penulis meneparkan hasil penelitian deskriptif melalui survei daring dan tinjauan pustaka. Argumen utama difokuskan pada 3 poin. Yang pertama itu ada bahasa sebagai alat persuasi. Yang kedua itu ada kreativitas dalam konten pemasaran. Dan yang ketiga itu ada penggunaan bahasa Indonesia yang informatif untuk meningkatkan daya tarik produk. Lalu next page-nya. Analisis unsur kebahasaan. Analisis unsur kebahasaan pada artikel ini mengacu pada teori kebahasaan teks akademik. Adverbia. Ditemukan adverbia frekuentif seperti sering dan secara intens untuk menggambarkan perilaku konsumen di medsos. Terdapat juga adverbia derajat seperti sangat efektif untuk memperkuat klaim hasil penelitian. Konjungsi. Kausalitas menggunakan kata karena dan akibatnya untuk menunjukkan hubungan sebab akibat antara kualitas bahasa konten dengan respon audiens. Koordinatif menggunakan kata dan serta atau untuk merinci berbagai jenis platform digital. Argumentatif menggunakan kata justru untuk menekankan fakta bahwa bahasa yang telah terlalu kaku kadang gagal di medsos. Kosakata. Penulis menggunakan diksi formal ilmiah namun tetap modern atau metamorfosa. Muncul istilah teknis seperti platform, engagement, literatur review, dan algoritma yang memposisikan teks ini sebagai wacana berbobot. Lalu next page-nya Simi. Analisis nilai keilmuan dan kebahasaan.
Nilai keilmuan bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana utama pembentukan konsep dan penalaran ilmiah dalam bidang ekonomi digital. Artikel ini menunjukkan peran bahasa sebagai alat transfer ilmu pengetahuan bagi pelaku usaha agar mampu berkomunikasi secara sistematis dan objektif. Nilai kebangsaan adalah bangsa Indonesia merupakan simbol identitas nasional di luar cyber. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pemasaran online mencerminkan jati diri bangsa dan menjadi perekat sosial yang mempersatukan pasar konsumen dari latar belakang budaya berbeda. Lalu ada evaluasi kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya, penulis menyusun argumen dalam alur deduktif yang teratur, bergerak dari fenomena global media sosial menuju simpulan spesifik tentang strategi kebahasaan, penggunaan metode triangulasi data, survei dan pustaka, membuat klaim yang dihasilkan solid dan sulit dipatahkan. Kelemahannya, ditemukan sejumlah klaim kualitatif seperti penggunaan kata banyak konsumen atau bahasa kreatif yang bersifat generalisasi tanpa dukungan data kuantitatif yang lebih detail. Anekdot, beberapa istilah asing juga tidak disertai penjelasan operasional yang memadai. Next, please. Simpulan. Kajian ini memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, melainkan cerminan daya pikir dan instrumen ekonomi di tengah dinamika global. Meskipun terdapat ruang untuk pendalaman data, artikel ini berhasil membuktikan potensi besar bahasa Indonesia sebagai sarana ilmu pengetahuan dan strategi diplomasi ekonomi digital. Lanjut. Lalu ini ada daftar pustakanya. Kelompok kami mengambil 3. Lanjut, Sam. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah pemahaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas.